Di akhir perjalanan panjang kita membahas tentang psikologi uang, kita tiba pada sebuah titik refleksi yang mendalam, bahwa uang, pada akhirnya, hanyalah alat, sebuah sarana, bukan tujuan. Ia bukan tolok ukur sejati dari harga diri, pencapaian, atau kebahagiaan. Kita hidup dalam dunia yang seringkali menyamakan kekayaan dengan keberhasilan, dan kemiskinan dengan kegagalan. Namun, di balik angka-angka yang terlihat di rekening atau properti yang kita miliki, ada dimensi lain yang jauh lebih menentukan, nilai-nilai yang kita hayati dan cara kita menghidupi nilai-nilai tersebut. Uang adalah cermin. Ia memantulkan siapa kita di dalam, bahkan ketika kita tak sepenuhnya menyadarinya. Ia menyuarakan narasi yang kita bisikkan dalam hati, tentang kecemasan, harapan, dan keinginan terdalam. Saat kita boros, mungkin bukan sekadar karena kita ingin memiliki lebih banyak, tapi karena kita mencoba mengisi kekosongan emosional dengan benda-benda. Ketika kita menabung secara ekstrim dan merasa bersalah saat membelanjakan, bisa jadi itu karena kita dibesarkan dalam lingkungan yang menanamkan rasa takut akan masa depan atau trauma kehilangan. Dan saat kita memberi, uang menjadi simbol cinta, empati, bahkan penyembuh luka batin yang tak terlihat. Maka, pertanyaan pentingnya adalah, apa yang uang kita katakan tentang kita? Apakah ia mencerminkan jiwa yang damai, atau justru jiwa yang gelisah, yang terus mencari validasi dari luar? Apakah uang menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi, untuk membungkus rasa tidak percaya diri, atau untuk membuktikan sesuatu kepada dunia? Atau sebaliknya, apakah uang kita mencerminkan jiwa yang hidup dalam kesadaran, dalam kebijaksanaan untuk memilih, dalam ketenangan untuk menerima, dan dalam keberanian untuk memberi? Uang tidak pernah netral. Ia selalu memihak pada nilai yang kita pegang. Ia bergerak seiring arah hidup yang kita pilih, meski tanpa sadar. Jika kita tidak tahu apa nilai-nilai kita, maka uang akan mudah sekali diarahkan oleh dorongan sesaat, tekanan sosial, atau bahkan rasa iri yang tak disadari. Dalam kondisi ini, uang tidak lagi menjadi pelayan bagi hidup yang bermakna, melainkan penguasa yang menuntun kita ke jalan yang bukan milik kita. Maka, menyadari hubungan kita dengan uang bukan hanya tentang menjadi lebih pintar secara finansial, tapi tentang menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri. Ini tentang keberanian untuk menginterogasi keyakinan lama yang telah lama kita warisi, keyakinan tentang kekayaan, kemiskinan, kerja keras, dan harga diri. Ini tentang berani mengakui luka lama, mungkin dari masa kecil yang kekurangan, mungkin dari orang tua yang terlalu hemat atau terlalu konsumtif, atau dari budaya sekitar yang mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari kemampuannya membeli. Ini juga tentang melihat pola pikir turun-temurun yang kita warisi tanpa sadar. Seperti suara dalam kepala yang berkata, jangan buang uang untuk hal yang tidak berguna, padahal kita sedang ingin menikmati momen kecil yang memberi kebahagiaan. Atau rasa bersalah saat berlibur, karena merasa belum cukup produktif. Ini bukan hanya tentang keuangan, ini tentang bagaimana kita memandang hidup. Dan pada akhirnya, ini tentang menyembuhkan ketidakyakinan yang kita tutupi dengan belanja dan akumulasi. Karena kita pikir dengan memiliki lebih, kita akan merasa lebih aman, lebih berharga, lebih dicintai. Kita membayangkan bahwa benda-benda yang kita beli akan menutupi kekosongan batin, atau bahkan menggantikan rasa diterima oleh orang lain. Kita berharap, secara tak sadar, bahwa dunia akan memperlakukan kita lebih baik jika kita terlihat lebih sukses secara finansial. Namun, ini adalah ilusi yang mudah menipu. Padahal, keamanan dan harga diri tidak datang dari kartu kredit tanpa batas atau saldo rekening yang menggunung, melainkan dari kemampuan untuk menerima diri secara utuh. Dari kemampuan untuk duduk diam bersama diri sendiri tanpa rasa malu, untuk berkata, aku cukup, bahkan ketika dunia berkata sebaliknya. Dari kekuatan untuk hidup sesuai dengan prinsip yang kita yakini, bahkan ketika godaan dan tekanan sosial mengarahkan kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Kemampuan ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, dari latihan kesadaran diri, dari keberanian untuk menolak standar eksternal, dan dari proses panjang mencintai diri tanpa syarat. Dalam dunia yang terus-menerus memasarkan ide bahwa kita akan bahagia jika memiliki lebih banyak, bersikap cukup adalah tindakan yang radikal. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap budaya konsumsi yang tak henti membisikkan bahwa kita kurang keren, kurang kaya, kurang layak. Namun justru dalam momen kesunyian, saat kita bisa duduk bersama diri sendiri dan merasakan kedamaian tanpa harus membeli apapun, tanpa harus membuktikan apapun,
disitulah kita benar-benar merdeka. Kita menjadi manusia yang tak lagi dikendalikan oleh rasa takut akan penilaian orang lain. Kita mulai memahami bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh seberapa banyak kita memiliki, melainkan seberapa dalam kita memahami dan menerima siapa diri kita sesungguhnya. Dan ketika kita sudah mencapai titik itu, ketika kita bisa berjalan dalam kehidupan dengan kepala tegak, bukan karena kita paling kaya, tapi karena kita tahu bahwa kita hidup selaras dengan nilai yang kita yakini, maka uang benar-benar kehilangan kekuatannya untuk menguasai batin kita. Ia berubah fungsi, dari alat penilaian diri menjadi alat pelayanan. Dari simbol gengsi menjadi simbol kasih. Dari beban menjadi kebebasan. Di sanalah letak kekayaan sejati, saat kita tidak lagi membutuhkan dunia untuk mengatakan bahwa kita berharga. Karena kita sudah lebih dulu mempercayainya, dari dalam hati kita sendiri. Uang bisa memberi kita banyak hal, kenyamanan, pilihan, kesempatan. Ia membuka pintu bagi pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan yang layak, dan pengalaman hidup yang lebih beragam. Ia bisa membebaskan kita dari pekerjaan yang mengekang, memberi kita waktu untuk keluarga, dan memperluas kemampuan kita untuk berkontribusi kepada masyarakat. Namun, uang tetap memiliki batas. Ia tidak bisa memberi kita ketenangan batin jika ketenangan itu tidak dibangun dari dalam. Ia tidak bisa menyembuhkan luka-luka masa kecil, tidak bisa meredam rasa kesepian yang datang di malam hari, tidak bisa menghadirkan rasa diterima di tengah keramaian, jika penerimaan itu tidak berakar dari dalam diri sendiri. Tidak ada jumlah uang yang cukup untuk menggantikan kebutuhan dasar manusia akan rasa diterima, rasa dicintai, dan rasa memiliki tujuan. Bahkan orang paling kaya di dunia pun bisa merasa hampa jika ia kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Maka menyembuhkan relasi kita dengan uang berarti juga menyelami dan mengobati luka-luka yang tersembunyi di dalam batin. Rasa takut akan ditinggalkan yang membisikkan bahwa kita harus membuktikan nilai diri melalui tumpukan materi, rasa malu karena merasa tidak pernah cukup, yang mendorong kita untuk membeli lebih banyak demi menutupi kekosongan, dan rasa bersalah karena gagal memenuhi ekspektasi, baik dari keluarga, lingkungan sosial, maupun dari standar-standar ilusi yang kita warisi tanpa sadar. Semua luka itu, yang tampak kecil namun membentuk pola keuangan kita, hanya bisa dipahami dan disembuhkan dengan kejujuran, kelembutan terhadap diri sendiri, dan keberanian untuk melihat uang sebagai jendela menuju penyembuhan jiwa. Relasi dengan uang, dalam konteks ini, menjadi pintu masuk untuk mengenal diri lebih dalam. Karena saat kita memahami motif kita di balik setiap keputusan keuangan, kita akan mulai mengurai simpul-simpul emosi yang selama ini terikat dengan kuat. Di balik kebiasaan berhemat yang ekstrim bisa tersembunyi rasa takut akan kehilangan. Di balik kebiasaan konsumtif bisa bersemayam luka akan pengabaian atau ketidakamanan masa lalu. Dan di sana, di balik setiap keputusan keuangan yang kita buat, ada cerita. Cerita tentang siapa kita, apa yang kita percayai, dan kemana kita ingin pergi dalam hidup ini. Ada warisan nilai dari orang tua yang masih mengalir dalam pilihan kita. Ada bayang-bayang dari masa lalu yang masih membentuk reaksi kita terhadap uang. Setiap angka dalam anggaran, setiap transaksi, setiap keputusan beli atau tidak beli, adalah jejak psikologis dan emosional yang kita bawa dalam kehidupan. Uang bukan hanya catatan akuntansi. Ia adalah bahasa yang menerjemahkan kebutuhan emosional kita ke dalam tindakan nyata. Ia berbicara tentang rasa aman, keinginan untuk dikagumi, harapan untuk dicintai, dan hasrat untuk merasa cukup. Kita tidak membeli sesuatu hanya karena kita membutuhkannya, tetapi karena di balik kebutuhan itu ada lapisan makna emosional yang lebih dalam. Kita ingin merasa diterima, diakui, atau membalas luka masa lalu dengan kemewahan yang bisa kita genggam. Dan hanya dengan keberanian untuk membongkar makna-makna itu, kita bisa menemukan kebebasan sejati dalam hal finansial. Kebebasan yang tidak tergantung pada jumlah, tetapi pada kejelasan arah dan kedamaian dalam memilih. Kebebasan yang memungkinkan kita mengatakan tidak pada sesuatu yang tampak menggiurkan tapi tidak sejalan dengan nilai kita. Kebebasan yang memungkinkan kita membeli tanpa rasa bersalah, memberi tanpa ketakutan, dan menabung tanpa rasa tertekan. Kebebasan itu tumbuh bukan dari teknik keuangan semata, tetapi dari keberanian untuk hidup setia pada jati diri. Karena saat kita memahami bahwa setiap rupiah mencerminkan bagian dari batin kita, maka kita pun akan mulai memperlakukan uang bukan dengan cemas, tetapi dengan hormat dan bijaksana. Ketika kita berani menelusuri akar dari ketidakyakinan itu,
kita mulai melihat bahwa uang hanyalah lapisan luar dari persoalan batin yang lebih kompleks. Dan ketika kita mulai menerima bahwa hidup bukan perlombaan untuk menjadi paling kaya, tapi perjalanan untuk menjadi paling jujur dengan diri sendiri, disitulah proses penyembuhan dimulai. Dalam cermin uang, kita melihat siapa yang benar-benar duduk di balik keputusan finansial kita. Dan hanya dengan keberanian untuk menatap cermin itu secara jujur, kita bisa mulai menyembuhkan, memperbaiki, dan membentuk relasi baru yang lebih sehat, bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan diri kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa uang bisa menjadi cermin batin, kita tidak lagi hanya berfokus pada strategi keuangan, tetapi juga pada pengembangan karakter. Kita mulai melihat bahwa memperbaiki hubungan dengan uang berarti memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Jika kita hidup dengan rasa cukup, penuh kesadaran, dan tahu apa yang penting bagi kita, maka keputusan finansial pun akan mengikuti arah yang lebih tenang dan bermakna. Dan pada akhirnya, itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan bagaimana uang itu digunakan untuk mendukung kehidupan yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Karena tidak semua kekayaan berasal dari materi, beberapa bentuk kekayaan berasal dari kedamaian, kebebasan waktu, cinta, kontribusi, dan keselarasan batin. Kekayaan sejati adalah ketika kita bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas akan masa depan, bukan karena kita memiliki semuanya, tetapi karena kita merasa damai dengan apa yang kita miliki. Ketika kita bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai tanpa merasa terbebani oleh pekerjaan atau keharusan untuk selalu produktif. Ketika kita bisa berkata, cukup, bukan sebagai bentuk pengunduran diri, tetapi sebagai pernyataan kemenangan atas nafsu yang tak pernah puas. Kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki kuasa membeli segala hal yang ditawarkan dunia, tapi tentang kebebasan dari keharusan untuk terus membuktikan diri. Ia hadir dalam bentuk ketenangan batin, dalam tawa bersama keluarga, dalam waktu yang bisa kita kendalikan sendiri, dan dalam hati yang tahu bahwa nilai diri tidak bergantung pada status sosial atau materi yang dikumpulkan. Ini adalah kekayaan yang tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa dihitung dengan kalkulator, dan tak bisa dipamerkan dalam unggahan mewah di media sosial. Namun kekayaan ini mampu mengalir melampaui waktu, menjelma menjadi nilai-nilai yang diwariskan, menjadi cerita yang hidup dalam tindakan generasi berikutnya. Kekayaan ini terlihat dalam ketenangan yang terpancar dari wajah yang tak sibuk mengejar validasi, dalam keputusan-keputusan yang dibuat dengan kesadaran, dan dalam keberanian untuk menempuh jalan sunyi yang setia pada prinsip. Ia hadir dalam sikap menghargai proses alih-alih hanya menilai hasil. Ia tumbuh dari keberanian untuk tetap sederhana, bahkan ketika dunia menggoda dengan kemewahan yang bising. Kekayaan sejati, pada akhirnya, bukan sekadar tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang mampu menjalani hidup tanpa rasa takut, tanpa tekanan untuk menjadi versi palsu dari diri kita, dan tanpa kehilangan arah dari nilai-nilai yang kita junjung. Ia adalah hidup yang dijalani dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Hidup yang penuh makna tidak ditentukan oleh tagihan kartu kredit, mobil mewah, atau liburan eksotis. Ia ditentukan oleh seberapa dalam kita bisa merasakan hidup, oleh seberapa besar kita memberi, bukan hanya mengambil. Oleh seberapa otentik kita menjalani hidup, bukan seberapa sukses kita terlihat dari luar. Karena pada akhirnya, kita semua hanya ingin merasa damai, diterima, dan berguna. Uang yang digunakan dengan kesadaran adalah alat untuk menciptakan kehidupan seperti itu. Ia menjadi jembatan antara nilai yang kita pegang dan realitas yang kita bangun. Ketika kita mengelola uang dengan kesadaran, kita sedang melatih diri untuk hidup dalam harmoni antara hati dan tindakan, antara keyakinan dan kenyataan. Menggunakan uang dengan kesadaran berarti bertanya sebelum membeli, apakah ini benar-benar penting bagi hidupku? Apakah ini selaras dengan jati diriku? Menggunakan uang dengan kesadaran juga berarti berani menunda kesenangan demi tujuan jangka panjang, tetapi juga tahu kapan saatnya memberi penghargaan pada diri sendiri. Artinya kita sadar bahwa uang bukan musuh yang harus ditaklukkan, bukan juga raja yang harus disembah, melainkan mitra dalam perjalanan hidup. Maka ketika kita menyelaraskan penggunaan uang dengan nilai-nilai terdalam kita tidak hanya menciptakan stabilitas finansial, tetapi juga membangun kehidupan yang penuh arti. Hidup yang seperti itu tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil yang diambil secara sadar setiap hari. Dan hasil akhirnya bukan hanya tentang keuangan yang mapan, tetapi juga tentang kehidupan yang mencerminkan siapa kita sebenarnya, jujur, utuh, dan bermakna. Kita bisa melihat dua orang dengan jumlah uang yang sama,
namun memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Satu merasa cukup dan hidup damai, yang lain selalu merasa kurang dan hidup dengan kecemasan. Ini bukan tentang nominal, tapi tentang narasi yang kita tanamkan pada uang itu sendiri. Narasi itulah yang membentuk keputusan, membentuk kebiasaan, dan pada akhirnya membentuk kehidupan. Bab ini mengajak kita menyadari bahwa keputusan finansial bukan semata tentang apa yang paling menguntungkan, tapi apa yang paling selaras dengan nilai hidup kita. Saat kita memilih untuk menabung, membeli rumah, berinvestasi, atau bahkan berderma, kita sedang menunjukkan kepada dunia, dan kepada diri kita sendiri, apa yang kita anggap penting. Masing-masing pilihan menyimpan pesan tentang harapan, ketakutan, dan aspirasi terdalam kita. Banyak dari kita menjalani hidup mengejar angka tertentu dalam rekening bank. Kita berpikir bahwa saat mencapai angka itu, kita akan merasa aman, puas, dan bahagia. Kita menggantungkan rasa tenang kita pada jumlah yang kita anggap sebagai cukup. Namun kenyataannya, setiap kali angka itu tercapai, standar kita bergeser. Target yang dulu terasa jauh, kini menjadi batas baru yang terasa kurang. Kita merasa belum cukup, kita merasa harus mengejar lagi, lebih besar, lebih banyak, lebih tinggi. Begitulah sifat dari ambisi yang tidak memiliki pondasi nilai. Itulah jebakan yang muncul ketika kita melihat uang sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Kita menjadikan angka sebagai ukuran harga diri, bukan alat untuk mendukung kehidupan. Dan ketika angka itu tidak tercapai, kita mulai meragukan diri sendiri, padahal harga diri tidak pernah bisa dihitung dalam satuan mata uang. Maka, langkah pertama untuk keluar dari siklus tak berujung ini adalah menyadari bahwa cukup bukanlah angka, tapi perasaan. Perasaan damai karena tahu bahwa yang kita miliki sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Perasaan tenang karena tahu bahwa kita hidup sesuai arah, bukan sekadar sesuai tren. Cukup bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Ia hadir ketika kita berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, dan mulai menerima bahwa perjalanan setiap orang memiliki ritmenya masing-masing. Ketika kita mulai menghargai proses, termasuk jatuh bangunnya, lambatnya, bahkan kesepiannya, bukan hanya terpaku pada hasil akhir. Ketika kita mulai bertanya bukan hanya, berapa penghasilan saya, tetapi juga, seberapa damai saya hidup, seberapa jujur saya menjalani hari-hari saya, dan apa yang benar-benar penting bagi saya. Karena pada akhirnya, angka bisa berubah, standar bisa bergeser, tapi perasaan cukup adalah kompas yang akan selalu menuntun kita pulang ke diri sendiri. Perasaan cukup adalah bentuk tertinggi dari ketenangan batin. Ia adalah ruang dalam diri yang tidak bisa diguncang oleh pujian atau hinaan, kekayaan atau kemiskinan, keberuntungan atau kegagalan. Karena cukup adalah kondisi mental yang datang dari penerimaan, bukan pasrah, tapi pemahaman mendalam bahwa kita tidak kekurangan apa-apa untuk merasa utuh. Dan dalam dunia yang terus memacu kita untuk lebih, dan lebih, memilih merasa cukup adalah tindakan yang sangat revolusioner sekaligus membebaskan. Ketika kita mulai bertanya, untuk apa saya bekerja keras? Untuk apa saya menabung? Untuk apa saya berinvestasi? Maka kita sedang menggeser fokus dari sekadar angka menjadi arah. Kita mulai merancang keuangan bukan untuk terlihat kaya, tapi untuk hidup sesuai nilai yang kita pegang. Dan dalam hidup yang selaras dengan nilai itulah, uang menemukan maknanya. Uang bisa memperluas dampak, mempercepat pencapaian, dan memperdalam kontribusi. Ia memiliki potensi untuk menjadi katalisator perubahan positif, baik dalam hidup pribadi maupun di lingkungan sosial. Tapi potensi itu hanya akan terwujud jika uang diarahkan pada sesuatu yang bermakna. Uang, dalam esensinya, adalah energi netral, kita yang memberi arah padanya. Ia bisa menjadi sarana untuk menegakkan nilai hidup, tetapi juga bisa menjadi alat pelarian dari ketidakjelasan tujuan. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting dari berapa penghasilanmu adalah apa yang kamu lakukan dengan penghasilanmu. Apakah uang itu hanya menjadi pelayan bagi hasrat sesaat, atau justru menjadi instrumen untuk menciptakan perubahan jangka panjang? Apakah ia digunakan untuk membangun identitas semu yang disukai banyak orang, atau untuk memperkuat nilai-nilai yang kita yakini meski tidak populer? Pertanyaan ini jauh melampaui ranah teknis atau moralitas, ia menyentuh inti dari keberadaan kita. Apakah hidup kita dijalani dengan kesadaran dan arah, atau sekadar mengalir mengikuti arus konsumsi dan pembuktian sosial? Penghasilan, seberapa besar pun, hanyalah alat. Yang menentukan nilainya adalah tujuan di balik penggunaannya. Karena pada akhirnya,
Kekayaan sejati tidak diukur dari berapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan dari seberapa besar pengaruh positif yang kita pancarkan dari apa yang kita miliki. Dan pertanyaan yang lebih jujur dari berapa besar investasimu adalah, apakah arah hidupmu jelas? Karena investasi sejati bukan hanya tentang imbal hasil dalam angka, tapi juga tentang arah dan integritas yang menyertainya. Investasi bukan sekadar menanam modal di pasar keuangan, tapi juga menanam waktu, energi, dan perhatian pada hal-hal yang bernilai. Apakah kita menginvestasikan waktu pada orang-orang yang kita cintai? Apakah kita menginvestasikan energi untuk merawat kesehatan mental kita? Apakah kita memberi ruang untuk hal-hal yang memberi makna? Tanpa arah yang jelas, uang akan menjadi seperti kendaraan tanpa kemudi, cepat, namun mudah tersesat. Kita bisa sibuk bekerja keras, menyimpan, bahkan menumbuhkan aset, tapi jika semua itu tidak menuju tempat yang kita yakini penting, kita bisa tetap merasa hampa. Kita bisa merasa produktif, namun kehilangan makna. Kita bisa merasa kaya, tapi tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, ketika kita tahu kemana kita ingin melangkah, setiap rupiah menjadi keputusan yang penuh makna. Kita tidak lagi hanya bertanya, berapa banyak, tapi juga, mengapa, untuk siapa, dan apakah ini membawa saya lebih dekat pada versi diri saya yang paling otentik. Inilah bentuk kedewasaan finansial, ketika kita menggunakan uang sebagai jembatan, bukan sebagai tujuan. Sebuah jembatan menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan nilai-nilai terdalam yang kita junjung. Kita bisa memiliki portofolio investasi yang luar biasa, namun tetap merasa kosong jika hidup kita tidak memiliki arah yang sesuai nilai. Kita bisa memiliki penghasilan yang tinggi, namun tetap merasa gelisah jika kita tidak tahu untuk apa kita bekerja begitu keras. Maka, mengelola uang dengan baik bukan hanya soal strategi finansial, tapi juga soal kejelasan spiritual, tahu siapa kita, apa yang kita yakini, dan kemana kita ingin melangkah. Sebab uang hanya benar-benar bermakna ketika ia digunakan untuk mendukung versi terbaik dari diri kita yang paling sejati. Dalam akhir buku ini, kita diajak untuk menyusun ulang hubungan kita dengan uang. Bukan dengan cara membenci atau mengagungkan uang, tapi dengan cara melihatnya secara jernih. Kita belajar bahwa uang bukan hanya tentang konsumsi, tapi juga tentang kontribusi. Bukan hanya tentang keamanan, tapi juga tentang arah. Dan yang paling penting, uang bukanlah pusat hidup, melainkan pelengkap dari hidup yang dijalani dengan penuh makna. Mari kita berhenti menilai diri kita dari angka di rekening. Mari mulai menilai keberhasilan dari seberapa damai kita hidup, seberapa banyak kita bisa memberi, seberapa jujur kita menjalani hidup, dan seberapa setia kita pada nilai yang kita yakini. Karena pada akhirnya, uang akan datang dan pergi, tapi integritas, kasih sayang, dan kontribusi akan bertahan jauh lebih lama. Kita mungkin bisa mengumpulkan kekayaan dalam bentuk materi, tetapi jika hati kita kering, hidup tetap terasa kosong. Kita bisa duduk di kursi mewah, namun jika hati penuh cemas dan relasi penuh kepura-puraan, apakah itu bisa disebut keberhasilan? Kita bisa mendapat pengakuan sosial, namun jika kita kehilangan jati diri, apakah kita benar-benar berhasil? Maka, keberhasilan sejati bukan terletak pada pujian yang diterima dari luar, tapi pada ketenangan yang tumbuh dari dalam. Dalam dunia yang bising dengan pencapaian dan kemewahan, memilih hidup sederhana tapi bermakna adalah bentuk perlawanan. Ketika kita memilih memberi meski sedang tidak berlebih, ketika kita tetap jujur meski itu membuat kita kehilangan kesempatan, ketika kita setia pada nilai-nilai yang tidak populer, disitulah jiwa kita tumbuh. Keberanian untuk hidup sesuai nilai, itulah bentuk kekayaan sejati. Mari kita belajar untuk menilai ulang hidup kita dengan ukuran yang lebih dalam, bukan berapa yang kita hasilkan, tapi berapa yang kita bagikan. Bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita pengaruhi secara positif. Bukan seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa selaras langkah kita dengan hati nurani. Karena hanya dalam hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran dan kejujuran, uang menemukan fungsinya yang paling luhur, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan dari kehidupan yang utuh dan penuh makna. Dan saat kita bisa mengatakan, dengan tulus dan penuh kesadaran, bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan, bukan ukuran harga diri, dan bukan sumber identitas, maka kita telah sampai pada titik kemerdekaan sejati. Kita menang bukan karena saldo kita besar, bukan karena aset kita bertumpuk, melainkan karena kita telah membebaskan diri dari ilusi bahwa kebahagiaan bergantung pada materi. Kita cukup, bukan karena kita memiliki segalanya,
tetapi karena kita telah menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi bermakna. Kebebasan itu muncul saat kita tidak lagi didefinisikan oleh angka. Saat kita mampu melihat uang sebagai pelayan, bukan majikan. Ketika kita mengatur uang berdasarkan nilai yang kita yakini, bukan berdasarkan tekanan sosial atau tren sesaat. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kita tidak lagi terdorong membeli demi terlihat berhasil. Sebaliknya, kita memilih dengan bijaksana, menyimpan dengan tenang, memberi dengan lapang, dan membelanjakan dengan sadar. Dan di sanalah letak kebebasan sejati, saat uang berhenti mengendalikan kita, dan mulai berjalan mengikuti arah hidup yang telah kita tentukan sendiri. Sebuah arah yang dibangun atas fondasi nilai, bukan ambisi kosong. Sebuah arah yang memberi makna, bukan sekadar pencapaian. Karena pada akhirnya, keberhasilan sejati bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling damai, dalam pikirannya, dalam relasinya, dan dalam hatinya.